Jason is here. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. I'm very glad that I meet you again. Guys, how's every day? Okay, is your everyday running good? I hope so. By the way, in this video, we are going to learn English grammar again for intermediate level. And in this section, we are going to focus on passive voice atau kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, di level yang basic, kita hanya mengenal kalimat pasif untuk simple present dan juga simple past. Tetapi kita sekarang mencoba untuk menganalisis kalimat pasif yang paling umum dari semua tenses. Jadi tidak mencakup 16 tenses, tetapi tenses yang sekiranya sering dipakai oleh native speaker dalam membuat kalimat pasifnya. Okay, so I hope that this video will cover all your questions that asking how we learn passive voice easily. And here is the video for you guys. Are you ready? Let's get started. Sebagai bentuk awalan terlebih dahulu, Jason harus terangkan. Perlu banget diingat bahwa setiap kalimat bahasa Inggris dengan kata kerja transitive. Nah, transitive itu artinya apa? Memerlukan objek. Bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Contohnya, this house built in 1980. Rumah ini membangun pada tahun 1980. Coba perhatikan di sini, this house built. Nah, ini verb to in 1980. Alright. Kalau kita artikan, rumah ini membangun pada tahun 1980. Mana bisa rumah ini membangun, ya kan? Harusnya dibangun dong, kan gitu. Nah, meskipun secara grammar benar, ya benar, ini bisa dimengerti gitu. Tetap saja salah secara konteksnya, tapi nggak bisa dipahami secara konteksnya. Maksudnya gimana? Rumah membangun gitu. Nah, apabila kita ingin mengubahnya menjadi kalimat pasif, maka menjadi seperti ini. This house was built in 1980. Rumah ini dibangun pada tahun 1980. Ada was, yakni to be, kemudian built, yakni verb 3. Oke. Syarat untuk membuat passive voice hanya ada dua ini, to be dan verb 3. Oke, jelas. Jadi yang perlu digonta-ganti nanti hanya to be-nya saja. Di mana akhir kata kerjanya harus tetap verb 3. Contoh yang kedua, we usually run around the park every Sunday. We usually run around the park every Sunday. Ini kalimat aktif. Kita biasanya lari mengelilingi taman setiap minggu. Kalimat ini tidak bisa diubah menjadi pasif karena apa? Yep, karena run tidak membutuhkan objek. Lari tidak butuh objek, kecuali melarikan. Gitu. Jadi struktur pada dasarnya, kalimat pasif itu selalu ditulis atau diucapkan dengan susunan frasa, auxiliary, dan verb 3. Di mana kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi di atau ter. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan masuk pada referensi bagaimana perubahan kalimat aktif ke dalam kalimat pasif dari tiap-tiap tenses yang memungkinkan. So, perhatikan pada tabel berikut ini. Kita akan mulai pada simple present tense. Seperti yang kita tahu bahwa simple present tense biasanya merujuk pada verb 1, kemudian ditambahkan s, ya kan, apabila subjeknya tunggal. Oke, jadi s ini adalah optional saja. Maka kita bisa tulis verb 1. Budi cleans the room every day. Budi cleans the room every day. Budi here is a subject, the room is the object. Every day. Ketika kita mau mengubahnya menjadi passive voice, maka kita harus perhatikan subjeknya berubah dari room. The room, remember tadi apa? Referensi strukturnya dari passive voice selalu ada to be plus verb 3. Oke. Karena room ini adalah tunggal, maka kita gunakan is, untuk to be-nya, untuk menunjukkan bentuk present juga, present. Cleaned ini adalah verb 3, every day. Yep, seperti ini. The room is cleaned. Kemudian, untuk simple past tense sama saja. Budi cleaned. Nah, dari Budi cleans every day, sekarang Budi cleaned the room yesterday dengan additional ed. Ini adalah verb 2. Bagaimana dengan passive voice-nya? Sama.
ya. Is kita ganti menjadi past karena kita bicara soal past tense. Maka dari yang the room is cleaned every day menjadi the room was cleaned yesterday. Okay, I hope that this is clear. Kemudian untuk present continuous tense, remember present continuous tense itu merujuk pada arti sekarang sedang melakukan gitu. Contohnya Santoso is fixing a computer. Is fixing a computer. Oh, sudah ada to be-nya. Tapi to be-nya ini diikuti oleh verb ing ya yang artinya sedang memperbaiki. Oke ya. Di sini ada to be, kemudian di sini ada fixing. Oke, di sini verb ing. Berarti ini aktif. Santoso sedang memperbaiki komputer. Tapi kalau misal kita mau bikin pasif, maka menjadi the computer. Is-nya tetap, perhatikan di sini, is, ini untuk present continuous. Present continuous sebetulnya to be dan verb ing. Is, to be, and then ing. Oke ya. Sedang, gitu. Kemudian, yang dibutuhkan oleh passive voice adalah to be dan verb 3, maka be-nya kita simpan di sini. Kemudian, verb 3 di sini. Alright, maka menjadi the computer is being fixed by Santoso. Yang artinya, komputer ini sedang benarkan oleh Santoso. Seperti itu. Bagaimana dengan past tense? Sama aja. Untuk past continuous tense, kita tinggal ganti aja to be-nya menjadi was atau were. Contohnya, Lina was presenting the report when I came in the room. Jadi Lina sedang mempresentasikan laporan ketika saya masuk ke dalam ruangan. Nah, saya akan ganti menjadi passive voice. When I came in the room, the report was being presented by Lina. Sama saja. The report, subjeknya, karena subjeknya ini adalah tunggal, maka kita pakai was. Ing untuk memberikan konteks past continuous. Be dan verb 3 untuk memberikan konteks passive voice. Seperti itu. Kemudian untuk present perfect tense. Oke, untuk present perfect tense, Sonia has watched that movie several times. Oke, dari perfect, yang harus diperhatikan ini adalah has atau to be here, kemudian diikuti oleh verb 3. Nah, oke ya, has atau have. Lalu kemudian, apabila kita ingin ganti menjadi passive voice, remember, di sini has atau have, diikuti verb 3. Nah, apabila kita ingin ubah menjadi passive voice, maka sama saja. That movie, has, ini untuk memberikan konteks pada perfect-nya. Kemudian verb 3, been. Kenapa kita kasih been? Karena kita butuh to be dan verb 3 lagi untuk konteks pasifnya. Jadi has been, ini untuk perfect-nya. Kemudian be watched, ini verb 3, ditonton. Ya, ini menunjukkan arti pasifnya. So that movie has been watched by Sonia. Seperti itu. Bagaimana dengan past perfect tense? Sama saja. Have dan has kita tinggal ganti menjadi had. Juan had watered the flowers when I arrived home. Ya, jadi tadi Juan sudah menyirami tanaman ketika tadi saya sampai rumah. Gitu. Oke. So the flowers. Nah di sini the flowers bunga-bunganya had sama untuk menunjukkan perfect, verb 3 butuh, kemudian be-nya diambil di sini untuk ke verb 3. Alright. Di mana verb 3 ini menunjukkan konteks pasifnya. Jadi the flowers had been watered by Juan when I arrived home. Kemudian untuk present perfect continuous tense. Coba perhatikan. Present perfect continuous tense. It's been 4 p.m. So, Lucky has been painting the room for 2 hours. Jadi ini udah jam 4, ya kan? Jadi bisa dikatakan bahwa Lucky udah atau masih ya mengecat ruangannya selama 2 jam. Nah, perhatikan di sini dari perfect continuous yang harus kita pahami adalah has atau have menunjukkan perfect, kemudian been untuk menunjukkan perfect juga, kemudian be-nya diikuti oleh ing, verb ing. Ini menunjukkan arti continuous tense, aktif, sedang. Apabila kita ingin ubah menjadi passive voice, maka it's been 4 p.m. So, the room has been being painted by Lucky for 2 hours. Jadi sama saja, di mana
Kita perhatikan di sini, has been menunjukkan arti perfect. Oke, be being here menunjukkan arti continuous. Be verb 3 menunjukkan arti pasif. Nah, sebenarnya seperti ini. Oke ya. Kemudian yang terakhir adalah past perfect continuous. Lucky had been painting the room for 2 hours when I saw him. Jadi Lucky itu masih mengecat ruangannya selama 2 jam ketika aku ketemu dia gitu. Ya sama aja, kita tinggal ganti have has-nya dari present perfect continuous menjadi past perfect continuous. From has or have menjadi had. Seperti itu. So, Lucky had been painting the room for 2 hours when I saw him. Menjadi the room had been being painted for 2 hours by Lucky when I saw him. Yep, maybe here it is. Oke, jadi ini adalah referensi. Bagaimana dengan future tense? Untuk future tense itu akan masuk pada konteks passive voice modal. Oke, jadi ada would, will, can, may, semuanya akan ditaruh di video yang lain. Setidaknya untuk basic tenses ini kalian sudah tahu repositorinya. Ini bisa kalian jadikan sebagai referensi utama. Apabila kalian ingin mengecek, udah bener apa belum ya caraku dalam mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Mungkin itu saja yang bisa Justin jelaskan pada video kali ini dan kita akan ketemu lagi di video yang lain everyone. So see ya international and sociable people. Bye then. Dadah!